Saya Daniela Eka Kusdiani dari 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan informasi dari infografis yang telah saya buat, yaitu infografis banyaknya sampah anorganik yang dihasilkan rumah tangga. Tujuan adanya infografis dan penelitian ini adalah untuk mengetahui berat sampah yang dihasilkan rumah saya dan rumah teman-teman saya di 10 MIPA 3, mengurangi pencemaran karena sampah anorganik yang sulit terurai, dan juga menemukan solusi jika sampah yang dihasilkan berlebihan. Jadi, apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, yang umumnya bukan berasal dari tumbuhan atau hewan. Sebagian besar sampah tidak dapat terurai secara alami. Jika ada yang dapat terurai secara alami, maka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Sampah anorganik termasuk sampah non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan secara proses biologis atau tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Jika dibiarkan menumpuk, maka akan mengakibatkan penyakit yang berbahaya dan pencemaran. Maka dari itu, sampah anorganik harus diolah dan dibuang secara benar dan berkelanjutan. Untuk infografis ini, saya melakukan penelitian dengan memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian saya menimbang sampah anorganik, mencatat hasilnya, dan membandingkan dengan teman-teman saya di 10 MIPA 3. Berikut ini adalah grafik dari sampah saya selama 1 minggu, grafik rata-rata produksi sampah satu kelas selama 1 minggu, dan rata-rata produksi tiap murid dalam 1 minggu. Dari ketiga grafik tersebut, saya dapat hasil bahwa saya menghasilkan 890 gram sampah dalam 1 minggu dengan rata-rata 127,14 gram, dan sampah terbanyak pada hari Kamis yaitu 200 gram. Sedangkan sampah yang dihasilkan pada 37 siswa di 10 MIPA 3 rata-ratanya adalah 103,82 gram, dengan sampah terbanyak di hari Rabu 3 Maret dan rata-ratanya adalah 142,1 gram. Sampah yang mendominasi adalah sampah plastik. Jika dihitung secara keseluruhan, dalam 1 bulan, rata-rata yang dihasilkan dari sampah oleh 37 siswa di 10 MIPA 3 adalah 415,38 gram, dan dalam setahun dapat mencapai 5.398,64 gram. Perkiraan sampah yang dihasilkan oleh 10 MIPA 3 dalam 1 tahun dengan berat rata-rata lebih dari 5.300 gram bukanlah jumlah yang sedikit. Belum lagi digabung dengan seluruh warga sekolah, bahkan seluruh dunia. Itu pun baru 1 tahun. Jika dibiarkan menumpuk, seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan mengakibatkan dampak-dampak negatif, yaitu gangguan kesehatan seperti diare, penurunan kualitas lingkungan, yang jika sampah anorganik dibakar akan mengakibatkan pencemaran udara, jika ditimbun di tanah akan mengakibatkan pencemaran tanah, dan jika dibuang ke laut akan mengakibatkan pencemaran air, merusak ekosistem, dan merugikan aspek sosial dan ekonomi warga. Maka dari itu, kita harus mencegah dan menanggulanginya. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah memilah sampah anorganik dan organik sebelum dibuang. Cara yang kedua adalah dengan menerapkan 3R. 3R meliputi reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang yang akan menghasilkan sampah anorganik, reuse, yaitu memanfaatkan atau menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang atau mengolah kembali. Saat masa pandemi ini, masker sekali pakai dan face shield adalah sampah anorganik yang paling sering dan paling banyak dijumpai. Maka dari itu, jika tidak memiliki kepentingan untuk keluar rumah, sangat disarankan untuk tetap berdiam diri di rumah, untuk menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan. Jadi, ayo mulai peduli sampah untuk menyelamatkan bumi dan menyelamatkan masa depan kita serta anak cucu kita nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.